Atau papa mama berkunjung ke rumah mereka, rumahnya dicat hitam semua. Misalnya, papa mama tidak boleh komentar dan campuri. Dia cuma doakan, Tuhan anakku kenapa kok rumah cat hitam semua sekarang ini. Tidak boleh ngurus. Janji ya papa mama, ini perkara penting. Untuk apa saja. Misalnya anak kok jadi tambah kurus, jangan telepon mantu, awas. Kenapa anak kamu jadi kurus? Kamu apakan dia? Ngerti? Ini contoh-contoh kecil dalam hidup. Ini penting saudara. Ayat ini luar biasa, bahwa begitu anak menikah, mereka keluar dari kita bentuk rumah tangga sendiri. Ayat 23. Baca ayat 23. Nah, suami istri, suatu hari saya tanya begini, Papa, beri saya satu ayat saja dalam Alkitab yang bisa menunjukkan barometer pernikahan kami itu masih aman atau tidak. Saya tanya, ayat yang mana Papa? Ayat yang mana? Ternyata dia tunjukkan ayat ini. Tapi pengantin lagi baca mulai ayat yang ke-21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia dari dunia. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu tutup tempat itu dengan daging. Nah, perhatikan. Jadi Adam dalam kondisi dibius total. Inilah operasi pertama di dunia. Bius total, jadi dia tidur. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, jadi setelah operasi selesai, perempuan itu ada, lalu Adam itu bangun. Ayat 23. Setelah bangun, ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia. Nah, salah bacanya. Lihat, ini surprise. Ini surprise. Nah, coba intonasinya, baca yang baik. Ini penting. Kalau ada kata inilah dia itu bagaimana intonasinya? Surprise itu kayak apa? Ayo. Iya, ayo baca dengan intonasi yang jelas. Inilah dia. Hampir. Oke. Harusnya begini. Wow, inilah dia. Begitu. Oke. Papa mama dengar. Ayat ini bisa kalian pakai minimal setelah menikah 2 tahun. Sebelum 2 tahun ayat ini nggak berlaku. Begini suami-suami, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Saya ulangi lagi, suami-suami kita harus jujur pada diri kita sendiri. Setelah kita mendengar firman ini, mulai besok pagi istri-istri bangun agak siang, biar suami bangun duluan. Untuk apa? Nah, saudara, orang yang bangun tidur itu masih asli. Baunya juga masih asli. Betul? Karena belum dipoles, belum digosok, belum diapa-apakan. Nah, inilah firman yang luar biasa untuk menjaga, untuk melihat, untuk mendeteksi rumah tangga kita masih aman atau tidak. Termasuk sudah menikah 40 tahun, 50 tahun harus pakai ayat ini juga. Jadi begini, begitu kita bangun suami, dengarkan semua fotografer, kameraman, kalian juga kalau sudah menikah dengarkan firman ini. Begitu kita bangun suami, melek, jujur. Begitu kita lihat seonggok daging masih tergeletak di situ, siapa dia? Istri kita. Jujur. Apa kesan kita melihat dia? Seperti Adam, wah inilah dia. Atau di gemunya, maaf saya ngomong. Serius, suami-suami harus jujur. Besok pagi waktu kita bangun duluan dan melihat istri kita masih tidur, kita masih kagum nggak? Kita masih membanggakan tidak? Ayat ini luar biasa. Kalau kita bangun, kita jujur, kenapa istri tetanggaku lebih cantik dari kamu? Misalnya, wah celaka rumah tangga kita, celaka betul-betul itu. Hebat nggak firman ini, saudara? Begitu Adam bangun dan dia adalah seorang perempuan, wah inilah dia. Kalau kita ketemu lagi 10 tahun lalu lagi, saya akan tanya ini. Ayo jujur semua pernikahan, hebat sekali. Inilah dia. Bagian terakhir dari renungan ini.
Kita akan lihat Efesus pasal yang kelima. Kidung Agung dulu, maaf, Kidung Agung setelah Mazmur di bagian tengah. Setelah Mazmur ada ayat yang manis sekali untuk pernikahan kita. Kidung Agung pasal yang pertama. Oke, nanti dibaca bergantian. Yang untuk istri baca Juliana yang baca. Pasal pertama ayat 15. Ini untuk pengantin laki. Manis sekali firman ini. Dengarkan. Pengantin pria baca. Lihatlah, cantik engkau, manisku. Sungguh Cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Wow, pujiannya hebat. Oke, Juliana baca untuk pengantin prianya. Lihatlah, apa engkau kasih. Wah, suaramu bagus sekali. Puji. Sungguh sejuk pilihan kita. Ya. Saudara, dua ayat ini luar biasa. Dengarkan baik-baik. Lihatlah. Saudara, kata pertama saja sudah membanggakan. Lihatlah. Wandi, selama pernikahanmu, kamu harus membanggakan istrimu di depan semua orang. Lihatlah. Seorang tahu, cantik betul dia. Ya, cantik betul engkau, manisku, sungguh cantik, bagaikan merpati matamu. Juliana merpati itu, saudara, cepat. Oh, sudah lewat. Majalah Intisari yang bulan November. Kalau saudara masih bisa dapat, coba dapat. Ada artikel bagus tentang burung merpati. Waduh, saya ini banyak baca tentang merpati. Tapi yang Intisari November yang lalu itu bagus soal merpati. Di mata istri, semua istri dengarkan. Mengapa Tuhan berkata mata istri harus seperti merpati? Ternyata tidak ada hewan lain di bumi kecuali merpati yang monogami. Merpati itu nggak pernah poligami. Maka itu sampai hari ini kenapa merpati selalu lambang kekudusan, lambang perdamaian. Merpati itu burung yang tahu aturan, sudah. Mereka gak akan menikah lagi kalau gak pasangannya mati. Tapi jangan diracun, ingat itu. Itu merpati itu luar biasa. Merpati adalah satu-satunya hewan yang tidak punya empedu, jadi gak pernah pahit hati. Luar biasa. Merpati itu setia. Di mata semua istri harus kelihatan ada kesetiaan, ada kejujuran, ada ketulusan, ada keindahan, ada cantik, semua itu di mata. Hebat sekali. Untuk suami, oh tugasmu berat ini, dengarkan suami semua kita. Lihatlah tampan engkau kekasihku. Itulah hebatnya cinta, saudara. Maka itu kalau orang jatuh cinta itu nggak bisa dilihat itu jelek atau cantik, tidak ada. Karena buat cinta itu semuanya indah. Betul? Itu luar biasa. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik. Yang penting adalah sungguh sejuk pertiduran kita. Saya mau tanya kepada saudara, kalau tempat tidur suami istri tidak sejuk, itu artinya apa? Rumah tangga jadi sedang apa? Cepat, lawan kata sejuk, panas. Ternyata rumah tangga kita ini aman atau tidak tergantung suami. Suamilah yang membuat tempat tidur pernikahan itu sejuk atau seperti neraka yang panas. Saya nggak ada waktu untuk menguraikan, tapi nanti catat. Mazmur 128, saudara, hanya 6 ayat. Ya, kita melihat atau dibaca, baca saja nggak menguraikan. Kita lihat bahwa di tangan suamilah berkat Tuhan itu nyata. Baca dengan judulnya, pengantin pria. Nyanyian syarat. Ya, judul di atasnya lagi. Berkat atas rumah tangga. Di tangan siapa? Lihat ini ya. Baca ayat 1. Nyanyian syarat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Ya terus. Bila engkau akan hasil dari payah tanganmu, berbahagialah engkau dan banyak keadaan. Nah, stop sampai situ. Kita nggak tahu sampai ayat 2 siapa. Berbahagia bukan orang kaya, berbahagia bukan orang yang begini begitu. Cuma satu, orang berbahagia kalau dia takut akan Tuhan, hidup menurut jalan ditunjukkannya, itu bahagia. Makan hasil jerih payah tanganmu, nikmat.
Banyak orang kerja punya uang banyak nggak nikmat sebab berhasil hidupnya. Siapa dia? Ayat 3 akan memberitahu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Ya. Anak-anakmu menjadi tunas pohon zaitun sekeliling meja. Nah, coba perhatikan. Kalau ada kalimat istrimu, berarti itu firman untuk siapa? Suami. Kalau suami takut akan Tuhan, rumah tangga itu aman, diberkati. Maka itu dengarkan, istri kalau suaminya takut akan Tuhan jadi pohon anggur yang subur, maka itu nanti Wandi dalam ucapan janji nikahmu ada 2 kalimat penting. 1, aku terima kamu Yuliana kurus maupun gemuk. Harus itu. Laki-laki seringkali kurang ajar, nggak mau istri gemuk, suruh diet, suruh senam, suruh apa. Jahat itu. Karena apa? Perempuan itu hormonnya ditakdirkan lebih cepat gemuk daripada laki-laki. Apalagi kalau sudah pernah punya anak. Yang kedua, kata penting. Kalau aku selingkuh, aku mati. Ingat itu baik-baik. Ketika serius saudara, sekarang ini rumah tangga dimusuhi setan luar biasa. Karena nggak ada perceraian dalam hidup pernikahan kita. Ingat itu baik-baik. Istrimu seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas zaitun. Artinya obat. Anggur itu lambang sukacita, zaitun itu lambang obat. Kalau anak-anak nggak jadi obat, berarti anak-anak jadi penyakit di rumah. Dan terjadi di sekarang ini berapa banyak anak menyakiti orang tua karena papa nggak takut Tuhan. Ayat 4 lanjut. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Iya, terus? Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat berbagai Yerusalem seumur hidupmu. Terus? Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Luar biasa, akan melihat anak-anak dari anak-anakmu sampai cucu akan kalian lihat. Inilah yang Tuhan inginkan. Saya nggak usah bacakan Efesus 5 kan sudah tahu. Dalam Efesus 5 hukumnya sederhana. Jadi istri itu tunduk sebab cuma tubuh. Jadi suami itu cuma kepala karena wakil Yesus. Hormati istrimu, kasih dia seperti dirimu sendiri, lindungi dia dan jagai dia dalam segala hal, seperti ngurus tubuhmu sendiri. Rumah tangga itu seperti kapal. Jawab pertanyaan saya, mengapa di dunia ini tidak mungkin ada satu kapal 2 nakoda? Cepat jawab, kenapa? Ayo, nggak bisa jalan. Pengantin lagi bilang, apa lagi? Arahnya mau kemana? Betul. Maka itu mengapa hukum Alkitab, hukum surga yang menjadi kepala di rumah tangga harus suami. Istri mendukung karena harus satu nakoda. Kalau tidak rumah tangga itu kacau. Jadi nanti Yuliana ucapkan, aku mau tunduk, aku menghormati engkau sebagai suami.